Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah melalui Zoom. Pagi hari ini kita bersyukur, kita tahu Tuhan kita sangat baik bagi kita. Hingga di minggu keempat di bulan Oktober tahun 2020 ini kita masih bisa beribadah kepada Dia, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita, hidup kita, diri kita untuk memuji-muji Tuhan kita, untuk bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan kita yang sangat setia dan begitu baik dan mengasihi kita semuanya. Sebelum kita akan memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan hati kita dan tundukkan kepala kita. Kita berdoa mengawali ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Setelah beberapa waktu ini kami sudah melakukan pekerjaan kami, tibalah saatnya hari ini, pada waktu ini Tuhan, kami sejenak berdiam dalam hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami. Dan kami mau memuliakan Tuhan melalui ucapan bibir yang mengagungkan, memuji-muji Tuhan. Kami mau bersama-sama bersukacita karena kasih Tuhan begitu hebat atas kami. Kasih Tuhan sudah menyelamatkan jiwa kami, dan hanya itulah pengharapan kami, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai karena Allah kami, Allah yang layak dipuji, disembah. Biarlah tahtamu dipenuhi puji-pujian, pengagungan umatmu di tempat yang maha tinggi. Biarlah seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Kami menyatukan hati kami sejenak meninggalkan seluruh aktivitas kami, dan kami mau menunjukkan, memusatkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Roh-Mu bekerja sementara kami beribadah. Damai sejahtera sukacita dari Tuhan melimpah atas kami sekalian. Wah, meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami mau bersungguh-sungguh Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta perlindungan-Mu sempurna atas kami, atas tempat di mana kami saat ini sedang beribadah Tuhan. Roh-Mu memberikan damai sejahtera dan memimpin kami semua untuk mengagungkan, memuliakan Engkau. Anak-anak kami yang mungkin masih kecil, Tuhan yang menguasai mereka, Tuhan yang mengendalikan mereka sehingga mereka juga bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian sukacita. Kita nyanyikan haleluya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan haleluya bagi Tuhan kita, karena Dia sungguh baik dan sangat mengasihi kita semuanya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat bagi Allah kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas. Mari kita semua, mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji, karena besar setiamu Tuhan, karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari samanya sampai sama. Mari semua, mari semua
dari utara sampai ke selatan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerahmu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia, Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, bersukacitalah karena Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Bagi saudara-saudara yang bisa berdiri di tempat saudara, kita akan memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Ya, mungkin akibat sinyal, jadi bisa mempengaruhi suara ataupun gambar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita menyembah Tuhan alam semesta yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, karena Dia layak dipuji, disembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah
semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, 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 Hosana. Nyanyikan Hosana, Hosana, angkat tangan, suara nyanyi bagi Tuhan. Layak dipuji disembah, kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lebih lembut nyanyikan, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Haleluya, 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 haleluya. Kau layak dipuji dan disembah ya Tuhan, oleh setiap yang bernafas, ciptaanmu yang mulia Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Begitu luar biasa ciptaanmu Tuhan. Itu membuat kami kagum dan hormat, layak memuji menyembahmu Tuhan. Haleluya, kami tak perlu ragu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang bertahta dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Raja atas segala raja, betapa ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami percaya kepada-Mu Tuhan. Hosana bagimu, hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada
kepadamu Tuhan. Kami mau katakan haleluya. Kami katakan Tuhan baik bagi kami. Haleluya. 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 Layak kau dipuji, disembah. Kau besar, kau agung Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari ini temanya adalah bahwa kita harus mengingat dan menguduskan hari Sabat. Sejenak kita meninggalkan seluruh urusan kita dan Tuhan berkenan dengan apa yang saudara-saudari lakukan hari ini. Dia mau memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena apapun yang ada di dunia kan kita tinggalkan kelak, dan hanya hidup bersama-sama dengan Tuhan itulah tujuan kita. Dan kita harus membuat janji bahwa dunia tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sehebat apapun yang dunia tawarkan kepada kita, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan kita, meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau ku hidup, sungguh-sungguh dari hati kita nyanyikan pujian ini. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Yesus. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kita buka hati kita seluas-luasnya untuk Tuhan berfirman bagi kita melalui hamba-Nya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami dapat beribadah meskipun dari rumah kami masing-masing, sama seperti Abraham mendirikan mezbah di rumah, di tempat di mana melaksanakan ibadah. Demikian juga kami menyembah kepada Allah Abraham, Isa dan Yakub yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah bagi kami sekalian, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam. Saudara bisa menjawabnya dengan memberikan jempol atau mengangkat tangan, raise hand. Pagi hari ini sebelum saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita berinteraksi melalui polling yang saya akan berikan. Oke, saya hitung mundur, 3, 2, 1. Baik, saya akan menyampaikan hasilnya seperti ini. Jadi 30% menjawab sukacita, damai sejahtera 50%, dan iman dikuatkan ada 20%. Baik Bapak Ibu, itulah respon dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Nanti di tengah-tengah firman Tuhan saya sampaikan juga akan ada polling sekali lagi, dan biarlah melalui polling yang ada kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Yesus dan hari Sabat. Keluaran pasal yang 20 ayat yang ke-8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari di mana orang-orang Yahudi pada masa itu sangat menghormati Tuhan dengan mengkhususkan hari itu karena Tuhan memang menginginkannya sedemikian. Hari Sabat itu baru disampaikan pada masa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan lalu mereka di padang gurun, Tuhan menjumpai umatnya di Gunung Sinai. Di sanalah perintah 10 hukum Taurat diberikan, dan kita belajar hari ini hukum yang keempat, hukum yang berkaitan dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan Tuhan pada hukum bagian yang terakhir dari tentang kasih kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum itu belum ada Sabat. Artinya pada zaman Yakub, pada zaman Isa, pada zaman Abraham, sesungguhnya belum ada hukum Taurat. Tetapi mereka sudah beribadah kepada Tuhan. Mereka sudah beribadah kepada Tuhan jauh sebelum hukum Taurat diberikan. Bahkan Adam dan Hawa juga beribadah kepada Tuhan. Kita lihat Habel juga beribadah kepada Tuhan, meskipun hukum mengenai ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat itu belum ada sekalipun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya berharap ketika firman Tuhan disampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian memiliki pemahaman yang benar, yang lengkap mengenai hari Sabat dan apa kaitannya dengan Kristus. Kita percaya bahwa Yesus memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat, dan Yesus juga menggenapi tuntutan hari Sabat. Dengan demikian maka kita tahu bahwa Yesus sama sekali tidak menentang hari Sabat. Yesus sama sekali tidak bertentangan dengan hari Sabat. Ada 3 pelajaran mengenai hari Sabat. Yang pertama adalah hari Sabat sebagai bagian dari perjanjian antara Allah dan umatnya.
menarik Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 16. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tulisannya kurang besar, bisa seperti dicubit di layar atau dibesarkan seperti itu, maka tulisannya bisa menjadi lebih besar. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Jadi sesungguhnya hari Sabat tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa perjanjian antara Allah dengan umatnya. Jadi setelah ada perjanjian bahwa Allah menjadi Allah kita, pencipta alam semesta ini menjadi Allah kita, dan orang Israel menjadi umat Allah, barulah di sana ada tatanan-tatanan kehidupan di mana orang Israel pada akhirnya harus memelihara hari Sabat sebagai sebuah bagian dari perjanjian dengan Allah. Dalam Yesaya dikutip lebih lanjut, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi hari Sabat adalah bagian dari sebuah perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Tuhan sedemikian rupa mengasihi umatnya, dan Tuhan berkenan ditemui oleh umatnya. Ini yang penting Bapak Ibu dalam peristiwa Sabat, karena Yesus juga melakukan ibadah pada hari Sabat. Firman Tuhan mencatat bahwa Yesus juga berkumpul beribadah dengan orang-orang Yahudi pada hari Sabat. Tetapi Yesus kemudian menegaskan kembali maksud Sabat sebagaimana Tuhan menghendakinya. Karena kita tahu bahwa Yesus juga adalah orang Yahudi yang juga sangat menghargai hari Sabat. Di dalam kekristenan kita juga mengerti bahwa Sabat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tetapi yang kedua yang harus kita pelajari mengenai hari Sabat adalah hari Sabat bukan untuk memperoleh keselamatan. Bapak Ibu, saya mau tayangkan satu kali lagi polling mengenai hari Sabat secara khusus. Nah, yang ini juga bisa memilih lebih dari satu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ada satu pertanyaan, kemudian ada 5 pilihan. Dari 5 pilihan yang ada, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa pilih lebih dari satu. Saya akan launching, silahkan Bapak Ibu buka di layar utama dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Silahkan dijawab, dan hasilnya adalah tidak ada yang tidak tahu, artinya semua tahu, karena paling tidak berani menebak. Ada pilihan di situ. Yesus bangkit pada hari Minggu, itu 7 orang menjawabnya atau 70%. Kemudian ada Roh Kudus dicurahkan pada hari Minggu. Kemudian Sabat tidak selalu mengacu pada hari Sabtu. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 10 itu berbicara tentang hari-hari terakhir. Itu juga diterjemahkan di dalam bahasa Latinnya adalah dalam bahasa Spanyol adalah Dies Dominica, yang artinya kemudian dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hari Minggu. Jadi hari terakhir dalam kitab Wahyu itu berbicara tentang hari Minggu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Sabat bukan untuk memperoleh keselamatan. Hari Sabat bukanlah beban. Hari Sabat jangan dijadikan sesuatu yang menyulitkan. Tapi hari Sabat adalah hari di mana kita merayakan dengan sukacita
dengan kegembiraan, bahkan firman Tuhan mengatakan dengan perayaan. Amin. Dengan perayaan. Kenapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus minta murid-muridnya berkumpul di satu tempat. Ketika Thomas mencucukkan tangannya pada lubang jari telapak tangan Yesus dan di dalam lambung, itu juga terjadi pada hari Minggu. Jadi mereka melakukan, atau Yesus menghimpun para muridnya itu pada hari Minggu. Kemudian ketika Roh Kudus dicurahkan, itu juga para murid sedang berhimpun, dan itu juga terjadi pada hari Minggu. Dan dalam kitab Wahyu nanti juga itu berbicara tentang hari pertama, ada hari-hari terakhir itu sebagai hari perhimpunan, di mana itu juga terjadinya pada hari yang diterjemahkan dalam bahasa Spanyol adalah hari Minggu. Jadi Kristus dan para murid melakukan pertemuan pada hari Minggu, dan setiap hari pertama dari setiap minggu, dari setiap pekan itu, murid-murid berkumpul untuk memperingati kebangkitan Kristus dan serta juga memperingati hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Dan itu dilakukan dari minggu ke minggu, dan itulah akibatnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu melakukan ibadah pada hari Minggu. Tetapi apakah itu berarti melanggar ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat? Tidak, karena hari Sabat tidak selalu berbicara tentang hari Minggu. Contoh-contoh di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu tadi dikatakan. Kemudian Sabat juga berbicara tentang tahun Yobel, tahun Sabat. Itu tidak menunjuk kepada hari Sabtu, tapi tahun ke-7. Kemudian ada 7 kali 7, ada tahun ke-48, di mana orang Israel yang berhutang pun, yang menggandakan tanahnya bisa dibebaskan. Orang Israel yang menjadi budak sesama orang Israel bisa dibebaskan, dan itu terjadi pada Sabat. Jadi Sabat tidak selalu pada hari Minggu. Saya berharap kita mengerti. Artinya tidak menjadi salah kalau kita beribadah setiap minggunya tidak pada hari Sabtu. Nah, orang Israel pemahamannya sedemikian rupa dan mengalami sebuah pengertian yang dijelaskan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, bahwa hukum kuduskanlah hari Sabat itu berbicara tentang tidak boleh melakukan sebuah pekerjaan. Orang Israel tidak boleh menenun benang lebih dari 1 atau 2 tenunan saja, 2 benang yang dianyam itu tidak boleh kalau dilakukan pada hari Sabat. Atau melepaskan 2 benang itu juga tidak boleh. Kemudian menulis sebuah huruf boleh, tapi lebih dari 2 huruf tidak boleh. Menghapus 2 huruf juga tidak boleh. Bahkan memotong kuku sekalipun juga tidak boleh, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jadi potong kuku pada hari Sabat bagi orang Israel tidak boleh. Begitu banyaknya pelanggaran atau peraturan yang dilarang oleh orang Israel. Dan itu bukan oleh Tuhan dalam pengertian mengenai hari Sabat. Semata-mata itu tafsiran oleh orang Israel. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu keturun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Bukan supaya akulah Tuhan yang menguduskan kamu, tapi supaya engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi harus sudah dikuduskan dulu baru hari Sabat dijalankan. Bukan hari Sabat dijalankan supaya kita dikuduskan. Tidak. Supaya kita tahu, mengingat terus-menerus umat Israel menjadi umat kepunyaan Tuhan. Yang ketiga, hari Sabat tidak boleh menjadi beban. Hari Sabat adalah hari di mana orang harusnya bersukacita. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 1, Yesus dan para murid ditegur oleh orang Farisi karena melanggar hukum Taurat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, boleh, asal tidak lebih dari 1,6 km.
Karena lapar, murid-muridnya, perhatikan, memetik bulir gandum dan memakannya. Kalau lebih dari 2 bulir tentu itu sudah menjadi berdosa menurut pemahaman orang Yahudi. Kemudian Yesus ditegur. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jadi memetik gandum tidak boleh pada hari Sabat. Tetapi kemudian Yesus memberikan tanggapan. Ini penting sekali bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat? Oh, kenapa orang imam kok melanggar hukum Sabat? Karena imam menyembelih korban hari Sabat. Karena imam menyusun ketul roti di bait Allah. Lebih dari 2 ketul roti sudah tidak boleh. Dan imam akan melakukan itu lebih banyak. Imam melakukan upacara, imam menyembelih, imam membakar. Itu tidak boleh semua hal dilakukan di dalam hari Sabat. Tapi imam-imam melakukannya. Tapi Yesus mengatakan imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah. Tidak boleh itu dilakukan, apalagi di bait Allah. Tapi imam-imam melakukan, namun tidak bersalah. Halo. Saya yakin orang-orang Farisi waktu itu berpikir begitu kuat dan kerasnya untuk mengerti dan membahas hal ini dalam pemikiran mereka. Bagaimana mungkin kita bisa menjawab hal ini? Dan ini benar-benar terjadi. Ini masih terjadi setiap hari Sabat. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus mengatakan karena imam-imam itu menyelenggarakan upacara hari Sabat itu sebagai sebuah peraturan yang dari Tuhan, dan ternyata pemahaman orang Yahudi bahwa menyembelih tidak boleh, bahkan melakukan mujizat. Yesus pernah melakukan mujizat pada hari Sabat, itu juga ditentang. Kenapa? Karena Yesus mengatakan angkat tilammu. Hari Sabat tidak boleh angkat tilam. Kenapa Yesus suruh angkat tilam? Tapi Yesus mengatakan, apakah boleh saya menyelamatkan binatang? Menurut orang Yahudi tidak boleh juga menyelamatkan binatang pada hari Sabat. Jadi Yesus seringkali berkonfrontasi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi mengenai hari Sabat. Karena hari Sabat bagi Yesus bukan sebuah sesuatu yang harusnya membuat kita tertekan, terbeban, tetapi harus yang memberikan sukacita yang besar. Maka Yesus mengatakan imam-imam memiliki hukum lebih tinggi daripada peraturan Sabat yang kalian buat. Tapi perlu kalian ketahui bahwa anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Yesus mengatakan bahwa hari Sabat diciptakan untuk manusia, diberikan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat. Jadi Yesus dengan tegas mengatakan hari Sabat itu adalah sesuatu yang penting, tetapi tidak boleh menjadi salah. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Ini adalah kejadian ketika Yesus beribadah di bait Allah pada hari Sabat. Dan Yesus kemudian membaca di dalam firman Tuhan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan Sabat kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kata tahun rahmat Tuhan telah datang itu juga berbicara tentang pembebasan Sabat. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Sama-sama katakan kelegaan. Kelegaan. Sekali lagi katakan kelegaan. Kelegaan kepadamu. Kata kelegaan terjemahan lama itu sentosa, atau terjemahan kata Yunaninya adalah kata pausis, yang merupakan terjemahan kata atau terjemahan dari bahasa Ibraninya, yang dalam bahasa Ibraninya ditulis
Sabat. Jadi kalau kita membaca, maka bisa kita katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan sabat kepadamu. Jadi sabat adalah sebuah kelegaan. Sabat harus kita pahami sebagai sesuatu yang menyenangkan, bukan yang menyusahkan. Sabat harus kita pahami sebagai sesuatu yang mendatangkan kegembiraan, bukan sebuah usaha manusia untuk mendekati Tuhan, tapi sebuah peluang atau sebuah kesempatan atau sebuah pintu yang dibuka oleh Tuhan supaya manusia bisa menghadap kepada Tuhan. Sabat sebenarnya sedang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan berkenan ditemui. Manusia layak menghadap Tuhan. Jadi harus kita pahami bahwa hari Sabat adalah hari di mana Tuhan ingin kita mengingatnya. Kenapa tidak hanya sekali? Tuhan mengatakan itu harus dilakukan terus menerus dari minggu ke minggu, dari keturunan kepada keturunan, supaya mereka mengingat perjanjian, atau itu adalah bagian dari perjanjianku dengan umatku, di mana umatku telah kukuduskan. Jadi kenapa kita disuruh dari minggu ke minggu? Supaya memang kita beristirahat dari pekerjaan-pekerjaan yang berat kita, tetapi supaya kita terus mengingat bahwa kita bisa menghadap Tuhan. Kita diizinkan menghadap Tuhan. Kita sudah layak untuk berhadapan dengan Tuhan. Minggu demi minggu kita berkumpul. Tetapi di sisi yang lain itu sebenarnya menjelaskan bahwa setiap hari kita juga bisa berhadapan dengan Tuhan, dan Tuhan menginginkan kita beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah pribadi maupun keluarga. Tetapi kemudian ada pertemuan-pertemuan besar di mana umat Tuhan terhimpun pada satu hari setiap minggunya, dan Yesus membudayakan atau Yesus meminta para muridnya melakukan perhimpunan itu pada hari Minggu, dan itu diperingati sebagai hari kebangkitan Kristus, dilakukan dari minggu ke minggu, dan sampai hari ini kita meneruskan tradisi gereja, meneruskan yang menjadi kebiasaan gereja oleh karena Yesus memerintahkannya. Jadi berbahagialah kita yang oleh karena anugerahnya mendapat pengertian. Seharusnya memang kita berkumpul di satu tempat untuk merayakannya, tapi keadaan hari ini tidak memungkinkan untuk kita berkumpul. Namun pun demikian, kita bersyukur ada teknologi di mana kita bisa berhimpun. Tetapi penekanan yang lebih penting lagi bahwa kita sudah layak di hadapan Tuhan, sebagaimana Abraham, Ishak, dan Yakub selalu membangun mezbah di dalam keluarganya. Maka hari-hari ini para suami, para kepala rumah tangga, orang tua di rumah masing-masing harus mulai menyadari bahwa ada Sabat, artinya ada kelegaan, ada pembebasan, ada keselamatan, dan kita semua boleh bertemu dengan Tuhan. Bahkan Tuhan dalam tanda kutip seperti Tuhan mengundang kita setiap minggunya untuk kita menghadap secara khusus, memberikan hari khusus kita untuk Tuhan. Amin. Jadi akhirnya saya mau menyampaikan, karena kita telah dipanggil menjadi umat Tuhan, karena kita telah dipanggil menjadi umat Tuhan, maka marilah kita beribadah dalam damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini Tuhan, kami telah belajar bersama-sama untuk menguduskan hari Sabat sebagai hari perhentian, sebagai hari bagian dari perjanjian bahwa kami adalah umat Tuhan dan Tuhan adalah Allah kami, sebagai peringatan bahwa Tuhan telah menguduskan kami, sebagai perayaan bahwa kami telah dibebaskan, diberikan kelegaan karena Kristus menginginkan kami mengalami kebebasan dari tekanan dosa, dari tekanan kehidupan, dari tekanan di mana kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dalam rutinitas kami setiap hari. Kami mendapatkan kelegaan ketika kami menghadap Tuhan. Biarlah itu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Kiranya firman Tuhan yang disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara memberkati kita semuanya dan memberikan satu pemahaman yang baru bagi kita semua bahwa Sabat itu, ibadah itu sangat penting bagi kita semuanya. Karena sesungguhnya disitulah Tuhan memberikan kelegaan, memberikan istirahat bagi kita dari seluruh pekerjaan kita. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang sangat baik di dalam surga, Engkau sungguh baik, sangat baik kepada kami ya Tuhan. Layak kami bersyukur kepadamu dan membawa persembahan kami yang terbaik yang kami punya saat ini. Kami akan memberikannya dengan sukacita dan rela hati, dan kami percaya Tuhan akan menerimanya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami juga tahu bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan akan memberkati seluruh usaha pekerjaan kami. Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan semua yang sedang dikerjakan oleh kami. Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda apa yang sudah kami tabur, yang kami sudah berikan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan berikan persembahan kita dan kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Allah kita Jehovah Jireh, Dia akan mencukupkan, menyediakan segala kebutuhan kita. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan mencukupi, amin, kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan mencukupi, amin, kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Anakku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan terus terhubung dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Di hari Selasa, di hari Rabu kita ada ibadah KKA jam 8 malam, dan juga Jumat pagi jam 5 kita ada ibadah doa pagi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, tolong juga mohon doanya bahwa di dalam sepanjang hari Senin sampai Jumat yang akan datang akan ada rapat majelis pusat
melalui Zoom. Kita doakan supaya para badan pengurus pusat, badan pengurus daerah, dan semua orang yang perlu untuk datang dalam rapat ini, Tuhan tolong, Tuhan berkati, beri hikmat, beri kekuatan, kesehatan. Tuhan juga berikan pertolongan supaya tidak ada gangguan sinyal karena tidak bertemu tetapi melalui Zoom virtual, secara virtual, supaya semuanya akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kita doakan itu rapat majelis pusat dari Senin besok sampai Jumat yang akan datang. Tuhan berkati Bapak Ibu, terus terhubung dengan Tuhan, tetap sehat, dan Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat yang dari Allah kita di surga. Haleluya. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang ada tergabung dalam ibadah pada saat ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah melimpah atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberikan keselamatan, Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia. Kerinduan kami Tuhan, Engkau juga akan memberkati seluruh sidang jemaat dalam pekerjaan sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan memberkati, Engkau menyatakan kasih-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu atasnya. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga mau menyerahkan dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan damai sejahtera-Mu, berkat-Mu turun atas kami sekalian. Kami merindukan jamahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kami merindukan lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita berdoa di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat yang dari Allah kita di surga. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang mau menyalakan video ataupun mikrofonnya sudah bisa, silakan dinyalakan. Ya, yang mau menyalakan audio, yang mau ini siapa yang punya? Oh, haleluya.